Hutang 1 miliar lunas tanpa susah payah, berkah sholawat Anasyah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Kahfi, apa kabar? Sahabat di sana ya. Saya doakan sahabat sehat walafiat. Apa yang menjadi hajatnya dikabulkan, dan sahabat Kahfi 82 tentunya dimudahkan dalam berbagai halnya. Sahabat, di kesempatan kali ini saya akan bisa disebutkan berbagi kisah yang mana ya, sahabat banyak sekali yang masuk ke WhatsApp saya yang bertanya terkait masalah hutang. Dari hutang yang jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Nah sahabat, waktu beberapa ya kurang lebih adalah sekitar setahunan lah gitu ya, itu ada salah satu jemaah Kahfi 82 atau sahabat Kahfi yang mana awalnya beliau silaturahmi lewat WhatsApp ya. Alhamdulillah ya, setelah beliau saya arahkan, Masya Allah, hutang 1 miliar lunas tanpa susah payah. Nah ibu ini ya, ini seorang ibu ya sahabat, beliau waktu itu mempunyai permasalahan masalah hutang gitu ya. Hutangnya yang sangat besar sekali, miliaran ya. Nah ibunya pun waktu itu bercerita ke saya bagaimana cara melunasinya. Sementara itu saya ini bisa disebutkan begini lah gitu, kata beliau. Orang-orang bisa mendapatkan keajaiban, orang-orang dapat bisa disebutkan lunas hutang ya dengan amalan. Sementara itu saya dalam keadaan terpuruk. Satu, suami saya meninggal ya. Jadi suaminya meninggal ya. Kata saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya, seperti itu ya sahabat. Nah di samping itu ya sahabatku, ibunya ini beliau ditinggalkan hutang, ditinggalkan suami, tidak mempunyai penghasilan. Nah sangat kebingungan waktu itu ya sahabat Kahfi, ibunya. Kalau orang-orang kan dapat keajaiban, punya kerjaan, punya penghasilan, bisa disebutkan seorang pengusaha. Sementara itu saya punya hutang yang besar, tidak tahu harus bagaimana. Jawabannya saya simpel waktu itu. Ibu punya yang maha kaya raya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting ibu terus amalkan sholawat. Dan Masya Allah ya, yang beliau amalkan sholawat 7 kata, sholawat Anasyah, sholawat Anas bin Malik. Sebelum ke tema pembahasan, silahkan sahabatku ya, yang mau silaturahmi, yang mau testimoni, bisa di nomor telepon 082240715530. Dan sahabat Kahfi, jangan lupa ditekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Kenapa? Biar menjadi sahabat Kahfi, biar menjadi majelis sahabat Kahfi. Dan ketika saya ada berdoa bersama, berjamaah, dan sholawat berjamaah, sahabat Kahfi senantiasa saya doakan untuk semua sahabat Kahfi yang sudah menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Selalu saya sebutkan. Apalagi kalau ada orang-orang yang misalnya, tolong doakan ketika ada sholawat berjamaah. Insya Allah ya sahabat, kita bantu semua sahabat Kahfi. Silahkan aja ya, tulis di kolom komentar doa-doa terbaiknya. Tulis ya betul-betul yang kita memohon ya, tidak pernah tahu ya sahabat, dengan diaminkan ribuan orang, puluhan orang, jutaan orang gitu ya yang menonton video ini, insya Allah akan dikabulkan. Maka dari itu silahkan tulis di kolom komentar ya. Langsung lagi ya ke tema pembahasannya sahabat. Nah banyak sekali yang masuk ke WhatsApp saya yang bertanya terkait masalah hutang gitu kan. Sebetulnya yang paling utama ya, ketika kita mempunyai hutang, memang kebingungan, kekhawatiran. Saya pernah merasakan ya sahabat, bagaimana mempunyai hutang itu rasanya tidaklah enak, tidaklah nyaman, tidaklah leluasa untuk melakukan pekerjaan ataupun bisnis kita. Rasanya dikejar-kejar, pokoknya tidur tidak nyenyak, makan pun rasanya tidak enak. Ya walaupun kita coba untuk berusaha menghibur diri, tetap aja kepikiran hutang. Nah,
Contohnya seperti ibu yang beliau ditinggalkan suami dan beliau mempunyai hutang sampai miliaran. Sahabat, waktu itu ibunya sampai nangis. Ibu itu ditelepon waktu itu, waktu pertama kali minta solusi ke saya ya, dengan berkahnya sholawat gitu ya, sampai kebingungan. Ibunya sampai benar-benar ngeblank, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya iyalah, punya hutang miliaran ya sahabat ya, jangankan miliaran, puluhan juta aja ya, pasti gitu ya, rasanya sama, namanya juga hutang gitu ya, pasti akan kita ketakutan, bingung untuk membayarnya. Nah, apa yang saya terapkan, apa yang saya arahkan kepada ibu ini ya sahabat ya, saya sih di sini mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya, dalam arti bukan apa-apa ya sahabat, sesuai dengan amanahnya. Katanya malu, takut ketahuan sama anaknya, malunya. Maksudnya ketahuan apanya? Karena waktu itu ibunya sempat mau bunuh diri berkali-kali, sempat tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Salah satunya sering sekali melakukan dosa, dalam arti dosa di sini meninggalkan sholat gitu kan, jangankan sodako ya sedekah, pokoknya jauh lah gitu ya dari apa yang Allah perintahkan gitu kan. Sholat banyak bolong-bolong, nah makanya anaknya nggak mau mendengar, takutnya katanya seperti itu. Nah masya Allah ya sahabat, ibunya saya arahkan yang pertama, ibu perbaiki dulu masalah sholat. Makanya saya ketika saya mengarahkan siapapun ya yang masalah terkait hutang gitu ya, makanya silakan aja yang mau silaturahmi nanti ya di WhatsApp ataupun di kolom komentar, silahkan gitu kan. Itu yang banyak sekali yang saya temukan ya, ketika mempunyai hutang itu memang kita menjadi minder, kita menjadi ngedrop, kita menjadi tidak tahu arah, kehilangan arah, gelisah, pokoknya itu ya gitu kan. Nah makanya keyakinannya pun sangatlah jadi berkurang, bahkan menipis, bahkan tidak yakin lagi bahwa pertolongan Allah itu pasti ada, apalagi dengan sholawat. Makanya saya arahkan dengan sholat tobat. Ibu kerjakan sholat tobat. Nah, makanya saya sarankan nih ke ibunya itu langsung 12 rakaat. Kenapa sholat tobat 12 rakaat? Kok banyak amat gitu kan? Juga udah cukup 2 rakaat. Begini ya sahabat, kita ini banyak sekali kehilapan, kesalahan, dosa, dan banyak sekali ya sahabat berbagai hal yang kita lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik itu siang ataupun malam gitu ya, kita senantiasa melakukan dosa dan dosa. Makanya kita cicil dosa itu, kita mohon dosa itu dengan senantiasa kita bersolat tobat gitu. Nah kapan waktu sholat tobat? Sebetulnya kapanpun silahkan. Nah tapi saya sarankan nih untuk semua sahabat ya, kapanpun ketika melakukan dosa lakukan sholat tobat. Tapi di sini ke ibunya saya sarankan nih, yang punya hutang miliaran bisa ditiru, bisa diterapkan, bisa diamalkan. Makanya dari awal sampai akhir tonton ya. Sholat tobat 12 rakaat, 6 kali salam gitu ya. Nah ketika sholat itu mohon, ketika kita sholat itu ya sahabat, kita memohon pertolongan, kita memohon ampun. Nah, dengan senantiasa kita melakukan sholat tobat. Yang selanjutnya, ibunya saya sarankan sholat hajat. Karena kita ini walaupun banyak dosa, walaupun banyak kesalahan, tetapi kita banyak kebutuhan, salah satunya hutang. Nah ya sahabat, setelah itu saya sarankan tidak bosan-bosan saya untuk menebar kebaikan. Masalah sujud di luar sholat ini, tebar kebaikan ya sahabat nih. Makanya bagikan video ini dengan melakukan setelah sholat tobat, sholat hajat, sujud lagi di luar sholat. Mungkin untuk semua sahabat yang udah nonton bosan kali menontonnya, tapi jangan bosan-bosan. Ketika sahabat sekarang nonton, kemarin belum dikabulkan, sekarang menyimak, mengaminkan, insya Allah. Nah, jadi bacaannya yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu dibaca. Doa Nabi Yunus ya sahabat, karena kita minta pertolongan kepada Allah. Ya waktu itu aja Nabi Yunus ya bisa keluar dari perut ikannya berkah mengamalkan
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Diri kita ini banyak zolim terhadap diri kita, banyak zolim juga terhadap rekan kita, banyak zolim. Pokoknya intinya kita mohon kezoliman kita ini Allah ampuni dan dikabulkan hajatnya. Setelah itu baca sholawat al-nasiyah atau sholawat 7 kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Itu sholawatnya, masya Allah ya sahabat. Nah ini sholawat ini ya, ibunya pun mengamalkan, masya Allah. Kedahsyatannya itu luar biasa. Bukan hanya sebatas hutangnya lunas ya, yang beliau dapatkan itu beliau melakukan memang tidaklah Bismillahirrahmanirrahim seminggu 2 minggu langsung lunas. Beliau prosesnya sekitar 8 bulanan lah gitu ya. 8 bulanan itu bisa lunas. Setelah itu ya sahabat lanjut lagi. Mohon ketika sujud itu seperti melakukan sujud yang tadi masih dalam satu yang la ilaha illallah sampai qadir, kedua doa Nabi Yunus, ketiga sholawat Anasyah, sholawat Anas bin Malik. Setelah itu mohon dengan keadaan sujud kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menyebut, meminta pertolongan dengan berkahnya sholawat. Dan setelah itu ya sahabat bangun setelah memohon berdoa, lalu siapkan media air ya media air ya seperti itu ya. Di air ya. Lalu apa sahabat yang selanjutnya? Kirimkan langsung ke baginda Nabi dan sahabat Anas bin Malik Al-Fatihah 7 kali gitu ya. Lalu setelah kita menyebutkan apa yang menjadi hajat kita, setelah ya Allah lunaskanlah hutang tanpa susah payah, tiukan gitu ya sahabat. Nah yang satu untuk diminum, yang satu ditulis apa yang menjadi hajat kita, ditulis di kertas ya. Lalu setiap mau tidur dan bangun tidur yang ada kertasnya di dalam ini gitu ya, tapi nggak ada kertas nggak apa-apa lah, saya iniin aja. Jadi cukup dibilaskan ke muka setiap mau tidur dan bangun tidur sambil meniatkan apa yang menjadi hajat kita. Nah ini yang misalnya untuk diminum, setiap kapanpun kita boleh minum, dan setiap ya misalnya udah habis setengahnya tambahin lagi, ini bisa ditambahkan terus, dibiarkan. Dan untuk semua sahabat silahkan aja ya, yang mau nyiapkan sendiri airnya silahkan, yang mau dari saya yang sudah diriadohin silahkan ya. Saya izin dulu minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nikmatnya luar biasa. Ya kalau minum air ini nih, masya Allah nih. Kemarin ada yang sakit, berkah air ini nih, itu yang sudah diriadohin, masya Allah tuh. Sakit stroke gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bahkan kemarin ada juga yang karena ini muntah-muntah, katanya sering mimpi buruk. Kata beliau sudah diruqyah, udah apa, katanya sih kena santet guna-guna. Alhamdulillah dengan berkah air ini muntah-muntah katanya. Pas muntah alhamdulillah tidak berasa lagi. Biasanya katanya sering sakit-sakitan, sebulan itu bisa 3 kali 4 kali. Lanjut lagi ya sahabat. Setelah itu lanjut baca sholawat Anasyah 7.000 kali minimal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Itu bacaannya kalau disatuin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Itu ya sahabat. Silahkan sahabat, bisa diterapkan, bisa diamalkan, bisa dipraktekkan. Wadahnya yakin. Nah sahabat, tentu tadi kembali lagi, kenapa jangankan miliaran, jangankan ya pokoknya jangankan miliaran. Saya aja hutangnya ratusan ribu, jutaan, sulit untuk bayar. Karena kita apa? Kebanyakan yang tidak berhasil itu satu, sebelum mengamalkan banyak pertanyaan. Ini kalau mengamalkan ini berapa lama? Ini keajaibannya akan datang berapa hari? Ini akan bagaimana? Apa ini jitu amalannya? Apa ini pasti dikabulkan? Ya Allah gitu kan. Itu kalau udah pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya pasti akan sulit dikabulkan, karena artinya tidak ada keyakinan dalam dirinya bahwa dengan berkah sholawat Anasyah ini tidak akan dikabulkan. Nah contohnya seperti ibunya yang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tidak punya modal, dalam keadaan di bawah bahkan minus, beliau bisa bangkit, beliau bisa benar-benar menghadapi hidupnya itu, alhamdulillah bisa normal kembali. Dari mana itu bisa lunas hutangnya? Nah itu ya sahabat. Intinya ada jalannya, dan itu semua tentu ingat ya sahabat,
ibunya ini tidak menjual aset karena selama beliau waktu punya masih ada suaminya dan ditinggalkan suami, beliau itu masih ngontrak. Tetapi sekarang alhamdulillah beliau punya punya rumah, bahkan sukses, berkah, berkelimpahan. Saya izin dulu nih, pamit soalnya nih ini pamit izin. Pamit izin. Pengen minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut lagi. Ya sahabat, ketika ibunya benar-benar diberikan keberkahan, prosesnya itu 8 bulanan lah gitu ya sahabat. Yang pertama, ibunya sudah terbebas dari hutang, yang mana awalnya ibunya sampai menangis-nangis. Waktu itu lagi mempunyai masalah sampai ketakutan, ya saya tadi sudah disebutkan, sampai berkali-kali mau bunuh diri, merasa Allah itu tidak adil, merasa dirinya yang paling tersiksa, merasa segala sesuatu ini memang bisa disebutkan bisa disebutkan benar-benar sudah buntu. Tetapi alhamdulillah berkah sholawat beliau bisa tuntas permasalahannya. Maka dari itu sahabatku, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi, kalau bukan diri kita mau siapa lagi. Ayo terus amalkan, berapapun hutangnya, mau 1 miliar, ini juga kemarin ada yang 5 miliar udah beres, 3 miliar dengan sedikit lagi katanya. Alhamdulillah beliau disuguhkan lagi dengan proyek-proyek yang super dahsyat. Masya Allah. Ada lagi, satu lagi yang hutangnya cuma 12 juta. Masya Allah, cuma 1 hari beliau amalkan tuntas. Itulah yang bisa disampaikan. Saya Kapil 82 pamit. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.